Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Aprianitan. Hari ini aku akan membahas tentang smell training atau pelatihan penciuman pada anosmia. Gambar yang dilingkarin biru itu adalah bulbus olfactorius atau saraf penciuman. Nah, bagian inilah yang diserang oleh virus corona. Apa sih arti anosmia? Anosmia adalah kehilangan indera penciuman secara total. Nah, ini biasa pada pasien COVID ya, bau keringat sendiri aja nggak kecium ya, padahal itu yang paling dekat sama hidung kita, itu tidak tercium sama sekali. Nah, berikutnya hiposmia. Hiposmia adalah kehilangan indera penciuman sebagian atau masih bisa mencium aroma tapi sensitivitasnya menjadi berkurang. Contohnya, biasa kita cium minyak kayu putih, biasa dari jarak jauh pun kita sudah kecium tuh wanginya, karena wanginya kan khas dan menusuk ya. Nah, pada yang hiposmia, botolnya harus didekatin banget ke hidung, baru dia bisa tercium. Apa itu parosmia? Parosmia adalah seseorang masih bisa mencium, tapi yang tercium seperti bau busuk, bau asap, misalkan sabun mandi, itu kan biasa wangi ya. Nah, dia bisa mencium baunya bau busuk. Ageusia itu kehilangan indera pengecap sehingga menyebabkan menurunnya selera makan seseorang. Sebelah kiri adalah potongan koronal bulbus olfactorius yang warna kuning ya. Dan sebelah kanan potongan sagittal bulbus olfactorius yang kelihatan tuh warna kuning. Ini adalah gambar bulbus olfactorius ya. Itu adalah struktur saraf untuk penciuman, fungsinya mengirimkan informasi bau dari hidung ke otak. Ini bisa dilihat gambarnya, jadi ada rangsangan bau dari makanan, kemudian signalnya ditangkap oleh bulbus olfactorius, kemudian disampaikan ke otak. Pada anosmia, karena corona, ini dia bulbus olfactoriusnya itu lumpuh sementara, jadi dia tidak bisa berfungsi, makanya kita tidak bisa mencium sama sekali. Mekanisme pengecap. Di permukaan lidah ada taste bud. Taste bud itu benjolan-benjolan kecil yang ada di lidah. Nah, taste bud inilah yang menangkap signal rasa, kemudian disampaikan ke otak. Dari otak ini nanti signal diteruskan sebagai rasa. Dulu waktu saya masih di SD, saya masih belajar tentang lidah, indera pengecap, yang dikasih tahu kalau ujung lidah yang titik-titik putih itu garam ya, asin. Terus lebih masuk ke dalam itu manis, ya identik dengan gambar coklat ini ya. Kanan kiri lemon, asam, dan belakang lidah lebih paling belakang itu pahit. Nah, teori ini sudah tidak dipakai lagi karena menurut penelitian, semua taste bud di lidah bisa merasakan semua rasa. Bagaimana anosmia terjadi? Coronavirus menginfeksi sel epitel olfaktori, kemudian terjadi kerusakan saraf penciuman atau melumpuhkan indera penciuman. Selnya membengkak, luka, namun bisa sembuh sendiri. Pada beberapa orang, infeksi selnya terlalu banyak dan saraf olfaktorinya tidak kembali. Ini namanya anosmia persisten. Ageusia mungkin akibat sekunder dari disfungsi olfaktori atau penciuman. Ageusia ini biasa pada COVID ini dia begitu anosmia, pasti dia ageusia. Jadi makanan terasa hambar. Nanti pelan-pelan ketika mulai berasa makanan, rasa makanannya itu agak aneh. Kalau saya sih, saya merasa semua makanan asin, nggak ada manisnya sama sekali. Nah, ini beda-beda, ada yang merasakan manis, tapi rata-rata yang merasakan asin. Pada kasus anosmia, laki-laki lebih sering dibanding wanita. Laki-laki mempunyai faktor predisposisi disfungsi olfaktori lebih besar karena mereka lebih tinggi terpapar agen-agen iritan berbahaya. Ini kan biasa cowok-cowok nih suka pergi-pergi. Nah, jadi emang hidungnya sendiri sering terpapar oleh zat iritan. Jadi ketika virus corona masuk, nah bisa lebih berat. Estrogen dan progesteron pada wanita menunda penurunan penciuman pada wanita. Fungsi saraf menurun lebih cepat pada laki-laki dibanding wanita. Pertanyaan yang sering ditanyakan pasien COVID, kapan sih aku sembuh dari anosmia? Nah, anosmia akan sembuh sendiri ketika kondisi mulai membaik. Lama pemulihan tergantung dengan berapa lama sel-sel di sekitarnya membutuhkan waktu untuk sembuh, tergantung suplai dari stem cell di dalam lapisan hidung.
Penyembuhan biasa 1-3 minggu, tapi sebagian besar kasus sembuh dalam 1 minggu atau bahkan kurang. Prevalensi anosmia itu 80% pada kasus COVID ada anosmianya. Penyebabnya tidak jelas pada kasus orang yang tidak sembuh-sembuh dalam beberapa bulan setelah infeksi COVID. Apa itu neuroplasticity? Untuk melatih atau melatih ulang otak untuk mengenali bau. Neuroplasticity ini melatih otak untuk belajar kembali tentang bau. Karena saya hanya membahas anosmia, makanya saya hanya membahas tentang indera hidung ya. Sebenarnya ini bisa diterapkan untuk semua indera. Kemampuan otak untuk mengatur ulang dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidupnya, memungkinkan neuron di otak untuk kompensasi cedera atau penyakit dan menyesuaikan aktivitasnya dalam merespons situasi baru atau untuk merubah lingkungan mereka. Digunakan untuk terapi anosmia, hiposmia, dan parosmia. Jadi intinya neuroplasticity adalah kita merangsang indera apapun di tubuh kita dengan harapan area otak sehat mengambil alih yang sakit. Smell training atau olfactory training ini bisa dipakai bahan-bahan yang ada di rumah yang mempunyai bau khas. Contoh biji kopi, boleh pakai yang bubuk juga ya. Batang kayu manis, bubuk juga boleh. Lemon juice, cengkeh, dan lain-lain. Cara trainingnya, masukkan bahan tersebut ke wadah kecil, cium sehari 2 kali sampai beberapa bulan atau sampai sembuh. Nah, untuk smell training ini belum ada data cukup tentang keberhasilan treatmentnya, tapi tidak salahnya kita coba daripada kita diam diri, kok nggak sembuh-sembuh ya, jadi beban pikiran sendiri, makanya dicoba aja, tidak apa-apa. Smell training atau olfactory training, caranya dengan cium setiap aroma selama 5 menit dengan mengendus-ngendus seperti kelinci. Lebih bagus ya daripada menghirup dalam-dalam. Membayangkan seperti apa barang itu bisa dengan melihat foto barangnya. Lakukan 2 kali per hari selama 3 bulan. Pagi hari dilakukan sebelum makan dan minum, malam hari sebelum atau sesudah makan malam atau sebelum tidur. Jaraknya 2 cm dari hidung, bisa digerakin dari kiri ke kanan. Akan merangsang saraf di hidung regenerasi. Lanjutkan sampai 1 tahun kalau masih belum sembuh, kemajuannya lama dan dapat lebih sulit pada orang tua karena mempunyai lebih sedikit reseptor neuron di olfaktori. Akibatnya mungkin sulit bagi pasien untuk tetap rutin berlatih karena merasa kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, self-training ini akan mempercepat penyembuhan anosmia, tetapi bukan cara mengobati anosmia ya. Jadi dengan ini, dengan self-training belum tentu akan sembuh cepat. Nah, tapi kita lebih baik berusaha agar penyembuhannya lebih cepat. Ini aku pakai bahan-bahan yang di rumah ya, bubuk kopi, cengkeh, lemon, sama kayu manis. Oke, caranya ini jaraknya 2 cm kurang lebih. Ngendusnya kayak kelinci gini. Jadi lebih dalam ya hirupannya. Jadi lebih masuk ke dalam baunya. Oke. Nah, dilakukan tiap hari, sehari 2 kali, sekali pengerjaannya kurang lebih 5 menit ya. Nah, setelah selesai jangan lupa tutup biar aromanya tetap bertahan di dalam. Tetap semangat jika Anda mengalami anosmia dan rajinlah berlatih agar anosmianya cepat sembuh. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.